Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Siapa sing ngerasani saya tadi? Kok kiai ini gondrong tadi siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, Yai Nur yang kita cintai sama-sama, para pendiri Masjid Al-Mukhlisin yang kita cintai, Ketua Takmir Pak Joko Pramono, Jogja, Solo, dan Jogja itu. Kalau wajahnya itu Jogja, wajah-wajah keraton, apal wong tetangga. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi di belakang sana ada tulisan ngaji kebangsaan. Ini model anyar, ada ngaji kok kebangsaan ya. Sangat menyentuh tadi yang disampaikan oleh Pak Joko. Bagaimana kau mencintaiku kalau kau lupa ulang tahunku. Ya memang manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Kalau tidak pernah lupa dan tidak pernah salah, itu malaikat. Kalau tidak pernah lupa, tidak pernah salah, malaikat. Kalau salah terus, iblis. Nah kalau kadang lupa, kadang salah, ya manusia. Makanya kalau kita punya istri, kadang salah, kadang lupa, ya masih manusia. Kalau pengen punya istri nggak pernah salah, ya nikah sama malaikat. Punya suami nggak pernah salah, ya nikah sama malaikat. Nah karena manusia itu suka lupa dan salah, maka ketika manusia ini turun ke sini dari langit sana, manusia ini kan alien. Aslinya manusia ini kan penduduk langit sana, temennya malaikat, temennya iblis itu. Terus pindah sini. Nah biar nggak lupa kalau pindah dan nanti pulang ke sana lagi, maka ketika Nabi Adam turun ke sini itu yang dilakukan itu apa? Memberikan tanda, memberi tanda pada tempat di mana turun, dikasih tanda, dikasih batu sebagai tanda biar nggak lupa nanti akan pulang kembali, dikasih tanda. Nah jalan-jalan lagi Nabi Adam, kasih tanda lagi, jalan-jalan lagi, kasih tanda lagi, sampai tanda itu jadi besar, yang kemudian dikenal dengan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang kemudian dikenal dengan Ka'bah, itu tanda. Nah kemudian Nabi Adam ini jalan, tapi harus menyelesaikan tugas kekhalifahan. Karena harus menyelesaikan tugas kekhalifahan, artinya apa? Harus berkembang biak.
Nah, hukum dasar manusia nggak bisa berkembang biak dengan sendirinya, harus ada pasangannya. Emang siput bisa sendirian? Kalau manusia nggak bisa, harus ada pasangannya. Maka Nabi Adam kemudian mencari pasangan yang pernah bertemu di surga itu, dicari, kira-kira sudah diturunkan belum. Maka Nabi Adam cari kemana-mana, mana ya Siti Hawa ini kekasihku. Nah inilah, jadi Nabi Adam pertama kali di muka bumi itu diuji Allah rindu pada kekasih. Jadi ujian pertamanya itu rindu dengan pasangannya. Maka ujian yang paling berat buat anak manusia itu ujian rindu. Maka tidak ada yang lebih menyakitkan selain rindu. Karena itu adalah sakit manusia yang pertama, sakit rindu. Kekasihnya itu sudah turun apa belum. Maka orang kalau sakit pusing bisa kepala. Orang kalau mencret bisa pakai obat mencret. Lah kalau rindu obatnya apa? Ya hanya ketemu dengan kekasihnya itu. Maka Nabi Adam kemana-mana mencari. Nah di tengah pencarian itu Nabi Adam udah nggak kuat, terus teriak, Hawa, Hawa. Gitu. Tahun ke-200 baru ada jawaban, Mas Adam, Hawa, Mas Adam. Dicari di sama Nabi Adam, ternyata Siti Hawa lagi di atas bukit. Nabi Adam naik mencari Siti Hawa, Siti Hawa turun. Tapi Nabi Adam nggak lupa, Hawa jangan turun kamu. Kenapa Mas? Nanti kalau kamu turun hati-hati, akan dicontoh anak cucu kita nanti ada perempuan kok ngejar laki-laki. Dah kamu di atas itu aja biar aku yang naik. Maka kemudian Nabi Adam naik. Kemudian kayak film Teletubbies berpelukan gitu. Nah pelukan pertama di muka bumi dengan penuh kasih sayang itu biar gak dilupakan sama anak manusia, Allah mengabadikannya, dibikinkan tugu. Ini tugu itu dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Jadi Allah itu dari awal itu memang sudah tahu manusia itu pelupa, maka dibikinkan tanda-tanda tugu tugu. Makanya ibu-ibu yang masih penuh cinta, suka-sukalah bikin tugu cinta, tidak apa-apa. Makan bakso berdua gitu, saling suap menyuap. Ya, nanti tangannya bawa peso. Pesonya untuk apa? Mengukir nama berdua di mejanya tukang bakso, tidak apa-apa. Allah suka gitu, dibikinkan tanda. Nah setelah punya tanda dua ini, tanda awal, kemudian anak manusia berkembang entah kemana, beranak pinak, dan kita nggak ngerti kenapa setelah beranak pinak ini berubah. Yang tetap tinggal di Arab tetap cantik, tetap ganteng. Yang pindah Eropa berubah menjadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang pindah ke Cina menjadi tembem, sipit-sipit, pipinya kayak bakpao. Nah yang pindah Afrika jadi idem gosong kayak kopi goreng gitu, nggak ada penjelasan apapun. Nah kenapa kemudian yang pindah ke sini jadi kecil-kecil begini? Ini kan Allah yang ngatur, nggak ada yang tahu. Kenapa yang ke sini tiba-tiba jadi serba tanggung kan? Tinggi enggak, kecil enggak, mancung enggak, pesek juga enggak. Ini nggak ada yang tahu. Ini yang kemudian Allah sebut waj'alnakum syu'uban wa qabaila, bikin berbangsa-bangsa. Nah setelah manusia ini kehilangan tempatnya dan jauh kemana-mana, manusia itu lupa kalau bersaudara, kalau satu bapak satu ibu itu lupa, maka kemudian saling bunuh, saling tikam, sampai akhirnya semuanya menyadari, ngapain sih kita ini bunuh-bunuhan?
Bukankah kita ini dari nenek moyang yang sama? Bukankah kita ini bersaudara, satu bapak, satu ibu? Akhirnya sama-sama menyadari bahwa manusia bersaudara. Cuman setelah menyadari manusia bersaudara ini terus tempat nenek moyang kita di mana? Siapa yang tahu tempatnya Nabi Adam dulu? Nggak ada yang tahu sudah. Semua kehilangan jejak tinggalannya Nabi Adam. Udah nggak ada yang tahu di mana ini jejaknya. Ya mungkin di sana, ada yang bilang kayaknya di India deh, kayaknya di Jeddah deh. Udah semuanya nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya ada satu anak manusia yang mencari jejak itu, jalan kemana-mana cari jejaknya Nabi Adam untuk mempersatukan anak manusia. Nggak ada yang menemukan selain satu orang ini, namanya Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan dibimbing Allah nemukanlah ini jejaknya ini, tapi sudah runtuh, sudah hancur. Maka Nabi Ibrahim begitu ketemu jejak itu langsung tidak pakai mikir, langsung berdoa sama Allah untuk mengembalikan agar manusia kembali kepada Allah. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sudah deh, aku titipkan sudah anak cucuku di tempat yang gersang, tidak ada apa-apa ini. Tolong bikin mau sholat, kembali menghadap Allah, dan dicintai orang-orang, dan berilah rezeki buah-buahan agar bersyukur. Loh, akhirnya Nabi Ibrahim ini terkenal kan, karena menemukan jejaknya Nabi Adam. Namanya melegenda, ada yang menyebutnya Ibrahim, ada menyebutnya Abraham, ada yang menyebutnya Brahma, semua terkenal. Dan kemudian semua orang berkunjung ke Mekah, lihat ini apa yang ditemukan, dan setelah pulang punya ceritanya masing-masing, Yang Cina setelah pulang punya cerita Tong Samcong, melakukan perjalanan ke barat mencari kitab suci Dewa Brahma, ditemani Sun Gokong sama Cupat Kai. Ini orang Cina punya. Yang orang India membangun situs-situs sama dengan situsnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah kembali, batu tengahnya bolong. Orang India bangun batu tengahnya bolong, namanya stupa. Nabi Ibrahim menemukan Jabal Rohmah, pulang ke India bangun seperti Jabal Rohmah, namanya Linggayoni. Nabi Ibrahim menemukan air suci Zam-Zam, mereka setelah pulang bangun air suci Gangga atau air suci Kailas. Nabi Ibrahim melakukan perjalanan suci dengan kain selimpang, mereka kalau perjalanan suci juga pakai kain selimpang, warnanya kuning, sini warnanya putih. Setelah perjalanan suci sama urusannya rambut, sini takhallul, sana digundul. Menyembelih Nabi Ismail, sana menyembelih binatang yang lain, namanya hari raya Gadri. Nah, kesamaan di zaman itu ini kemudian Allah meluruskan kembali melalui apa? Nabi Ibrahim punya anak dua, yang satu bernama Ishak, yang satu bernama Ismail. Nabi Ibrahim, ya sudah ya Allah, aku udah kayaknya tua ini, tolong anak saya yang meneruskan. Dua-duanya diangkat jadi nabi oleh Allah, diangkat. Tapi Nabi Ismail ini nggak terlalu terkenal. Kenapa? Karena Nabi Ismail anaknya Siti Hajar. Siti Hajar itu budak. Orang tidak terlalu nggak move on gitu ya dengan anak budak, maka dia lebih memilih Nabi Ishak, karena Nabi Ishak ini anak Siti Syarah, anak raja. Maka dari orang-orang lebih memilih ke Nabi Ishak.
Dan Nabi Ishak punya penerus yang hebat namanya Yakub, punya anak 12 namanya Nabi Yakub ini punya nama lain Israel, punya anak 12 yang dikenal dengan nama Bani Israel. Bani Israel ini melahirkan orang hebat-hebat. Kayak di Jawa ada namanya Kiai Iskandar. Kiai Iskandar itu di Banyuwangi sana, entah weso dah. Kiai Iskandar itu di sana, entah weso namanya berasan. Tapi punya anak, enggak ada yang bayangkan. Semuanya jadi orang-orang hebat. Yang salah satunya adalah Yai Nur Muhammad Iskandar yang ini, yang punya gelar doktor. Yai Iskandar itu anak, saya ketemu kiai di mana-mana, masih Zuria Yai Iskandar. Nah, kita doakan nanti muncul Zuria dari Yai Nur yang meneruskan Yai Nur Iskandar. Nah, Nabi Ishak ini punya anak 12 hebat semua. Gantengnya luar biasa, namanya Yusuf. Dan dari Nabi ini lahir orang-orang hebat. Lahir Nabi Musa, hebatnya luar biasa. Nabi Musa ini tangan masuk saku jadi listrik, punya tongkat lempar jadi barongsai. Ini musuhnya tempeling mati, tongkat dipukulkan ke laut jadi jalan tol. Maka Nabi Musa ini terkenal luar biasa, sanggup mengalahkan Fir'aun. Sampai mau mati itu, mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Malaikat Israel ditempeleng itu, kalau tidak Nabi Musa gak ada itu. Kuatnya luar biasa ini orang. Kalau orang Jawa bilang itu, kayak kiai saya waktu ngaji sama kiai saya dibilang Nabi Musa itu ilmunya geraji angin. Kalau geraji kayu aja biasa, jadi geraji angin. Oh, itu hebatnya luar biasa. Kalau pakai baju itu bulunya tembus. Saking hebatnya Nabi Musa ini, nggak ada yang bisa ngalahkan. Malaikat mau cabut nyawa, nyamar jadi manusia, tapuk tepak itu, pingsan malaikat itu. Sampai bilang sama Allah, ya Allah itu siapa? Saya mau cabut nyawanya, saya ditempeling sampai pecah kepala saya. Oh, jangan macam-macam sama yang itu namanya apa, Musa itu. Jangankan kamu, saya aja pernah ditantang sama dia. Katanya ilmumu apa udah habis ya Allah. Enggak, masih ada, tak kasihkan sama Khidir. Nah, dia kalah sama Khidir itu karena enggak sabar. Itu Nabi Musa hebat, punya kitab namanya Taurat, punya temen yang hebat-hebat. Ada temennya yang bisa memindah sesuatu tanpa menyentuh, namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am ini temennya Nabi Musa, saktinya luar biasa. Kalau jengkel sama orang itu, seling itu pindah ke kampung sebelah orang itu. Makanya nggak ada cewek-cewek kok berani olok-olok Bal'am, sering pindah ke kamarnya Bal'am itu. Bal'am ada namanya Sam'un al-Ghazi. Kalau ngambil kelapa nggak pakai naik, cuman gitu. Itu kalau sampai sini namanya Samson Betawi itu. Ini hebat semua ini. Punya kitab Taurat. Dari Bani Israel lahir juga orang hebat namanya Daud. Besi dimplek-emplek itu jadi baju. Kalau ngomong itu burung jatuh. Punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman hebatnya luar biasa. Semut diajak ngomong, burung diajak ngomong, entut diajak ngomong, semua diajak ngomong. Ini Nabi Sulaiman ini hebat ini orang. Membangun kota besar namanya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Dari Bani Israel lahir lagi orang hebat namanya Isa alaihis salam. Hebat ini, lahir berecel pidato. Karena begitu lahir langsung ngomong ini. Terus begitu gede, orang buta didemok melek, orang mati di woi gitu bangun. Ini Nabi Isa hebat. Nah, punya pegangan Taurat sama Injil. Loh, begitu pegangan Taurat sama Injil, menangan ini bangsa Israel ini.
Siapa aja kalau diajak kelahi sama orang Bani Israel, ampun kalah pasti. Nah, bangsa yang paling repot dihajar sama Bani Israel itu orang Eropa, namanya bangsa Romawi. Orang Romawi didatangi sama orang Bani Israel, ampun udah KO. Padahal orang Romawi sudah punya Tuhan yang perkasa, namanya Zeus. Zeus menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, punya anak namanya Hercules. Kalah ini bangsa. Maka akhirnya bangsa ini wah saya kok kalah terus ini, gimana ini? Maka ngambil kitabnya orang Yahudi sama Nasrani. Kemudian di Eropa dikenal dengan nama Old Testament dan New Testament. Akhirnya berani kelahi ini, berani kelahi bakbuk itu, dan Bani Israel mundur, Hawariyun mundur. Akhirnya bangkrut juga Romawi. Karena bangkrut butuh biaya perang yang sangat besar, maka Raja Vespasianus namanya mengembargo emas. Emas diembargo oleh Vespasianus. Hasilnya apa? Dunia krisis emas. Bangsa yang paling kerasa kena krisis emas bangsa India, karena India ini suka sekali emas, giginya emas, pakai ini emas, pakai gelang emas, apa emas. Akhirnya bangsa India perang internal antara ras putih sama ras hitam. Ras putih, ras Arya itu rombongannya Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan. Nah, ras yang hitam itu yang kecil-kecil yang biasanya cerewet itu. Nah, ras hitamnya kalah ras Weda, lari keluar dari India, terdampar di Pulau Maldives, bikin kerajaan Salangkanaya. Yang dari situ punya anak Mulawarman, terdampar di ujung timur Kalimantan, bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman, geser ke ujung kulon, bikin kerajaan Salokonegoro. Masuk pedalaman Jawa Barat, anaknya namanya Purnawarman, bikin Tarumanegara. Punya anak Sinasanaha, geser ke daerah Ciamis, bikin Galuh. Punya anak Sanjaya, masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin Mataram. Oh, nggak usah diinget-inget, udah dengerin gitu aja. Nah, di situ punya anak Garung, punya anak Warak, punya anak Wawa, punya anak Balitung, bangun Borobu Hudur, meletus gunung di Jawa Tengah, bubar, separuh Melayu lari ke Palembang, dipimpin Balaputra Dewa, menguatkan kembali kerajaan Sriwijaya. Yang separuh dipimpin Sindok lari ke timur, menjadi cikal bakal kerajaan di Brangwetan. Akhirnya pecah jadi Kadiri, pecah jadi Doho, pecah jadi Tumapel. Dilalah Raja Tumapel punya istri cantik namanya Kendedes, dibawa lari sama Kenarok. 1222 ini punya kerajaan namanya Singosari setelah mengalahkan Kediri. Singosari dipimpin Anusapati Tohjoyo Ranggawuni Kertanegara. Nah, Kertanegara tumbuh menjadi raja terkuat di dunia, ada di Nusantara, mampu mengalahkan Mongolia. Diteruskan oleh menantunya namanya Sanjaya setelah membunuh Jayakatwang, berdiri Majapahit, dan Majapahit menjadi negara Gemah Lipah Loh Jinawe Toto Tentrem Kertorahar Raharjo, menjadi bangsa yang besar, menaklukkan Mongolia. Makanya kita jangan pernah malu menjadi orang Indonesia. Kita punya nenek moyang penakluk dunia. Mongolia setelah Arab dikalahkan, Eropa dikalahkan, datang ke sini ditumpas sama orang Indonesia. Walaupun kecil-kecil, jelek-jelek, pesek-pesek, rembes-rembes, tidak apa-apa. Ini bangsa kita. Itu bikin ekspedisi besar namanya ekspedisi Pamalayu. Maka sampai sekarang orang dunia mengenal kita bangsa Melayu karena dulu punya kekuatan besar namanya Pamalayu. Jejaknya bisa kita lihat kalau kita punya adalah bangsa besar. Orang Arab punya alat musik namanya terbang atau tuf, terbuat dari kayu, ditempeli sama kulit kambing. Membuatnya tidak susah karena kayu sudah ada.
Orang Eropa punya alat musik namanya gitar dan biola, tinggal motong kayunya bikin gitar bikin biola, nggak susah. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan. Hanya bangsa yang punya ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan yang mampu membuat alat musik dari logam. Dan sekarang alat musik itu dimusyrikan sehingga kita kehilangan logam dan kehilangan ilmu metalurgi. Kita punya keris logam bintang bisa dihancurkan di suhu 15.000. Tanur Krakatau Steel sekarang cuma sampai 3.000. Pada waktu itu menghancurkan logam 15.000 derajat pakai api apa? Hilang teknologinya karena kerisnya dimusyrikan oleh orang Indonesia. Ini bangsa. Udah kita nggak usah bahas ini karena ini masalah kita. Loh, akhirnya Khawariyun ke sana. Nah, karena perpecahan di tubuh Bani Israel sudah nggak bisa nggak bisa dihilangkan, dan orang-orang Bani Israel sudah nggak mungkin mau keluar dari Yahudi dan dari Nasrani karena sudah enak hidupnya. Maka Allah kemudian menggeser kembali dari situs Palestina, digeser ke situs awal, kembalikan ke Arab, ke Baitullah Ka'bah dengan mengutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kabar diutusnya Nabi Muhammad ini membuat orang Yahudi Nasrani ngamuk, dan kalau ketemu lahir harus dibunuh. Seperti ceritanya Fir'aun mencari Nabi Musa, seperti ceritanya Namrud mencari Nabi Ibrahim, seperti ceritanya Romawi mencari Nabi Isa. Kalau ketemu bunuh gitu aja. Makanya begitu dalam hitungan orang mereka lahirnya pada tanggal 12 itu, maka dikirim oleh kardinal dari Yaman namanya Abraham, yang kemudian dikenal dengan nama Abroha, dikirim untuk mencari bayi yang lahir itu. Maka kemudian ada cerita Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinone Senen 12 Mulut tahun gajah. Nah, karena itu tahun gajah itu ini nyari, kalau ketemu bunuh aja dah. Nah, tapi mereka punya pengalaman nyari Nabi Tuhan itu susah, beda dengan dukun. Kalau dukun kan bikin iklan, nyari nabi lahir itu susah. Namrud itu sampai seluruh bayi dibunuh, nggak ketemu, malah tetap lolos di dalam goa. Fir'aun mencari Nabi Musa, bayi dicari kemana, nggak ketemu, malah bayinya hanyut di sungai, kirim ke rumah ke rumah Raja Fir'aun. Nabi Isa nggak ketemu karena lahir dari perempuan yang nggak punya suami, nggak dibayangkan. Dan Nabi Muhammad dicari, ya nggak ketemu karena lahir dari janda, lahir di pengungsian gitu. Coba kalau lahir kecilnya kayak ponari, pasti ketahuan. Loh, Allah itu suka, makanya kita jangan sekali-sekali kita membenci, mengolok-olok anak kecil itu. Kita nggak ada yang tahu nasib anak kecil itu mau jadi apa. Ya Nur dulu juga nggak kebayang akan menjadi orang yang cukup punya kekuatan di Jakarta. Paling juga waktu kecilnya ya sama dengan yang lain. Apalagi Nabi Muhammad nggak ketahuan ini mana nabinya ini. Nah, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, tapi biar dia kalau jadi nabi nggak bisa mengaku penerus Nabi Ibrahim, maka tinggalan Nabi Ibrahim hancurkan. Maka proyek berikutnya menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena kalau Ka'bah itu hilang, Nabi Muhammad gak bisa mengatakan saya penerus Nabi Ibrahim. Apa buktinya? Wong tinggalannya gak ada. Lalu itu, maka situs-situs itu menjadi penting untuk dipegang, karena itu adalah tanda perjalanan manusia. Lah bayangannya kalau Ka'bah hancur, Nabi Muhammad gak bisa mengklaim saya penerus Nabi Ibrahim karena barangnya nggak ada. Dibangun Ka'bah baru di Yaman, situs hilangan. Nah, Allah menyembunyikan Nabi Muhammad lahir dari janda, ya biasa kecil jalan-jalan, terus tinggal ibunya usia 8 tahun ikut kakeknya.